wabarakatuh dan selamat malam. Halo teman-teman, nama saya Febiana. Pada bagian pertama ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah dan makna sila keempat Pancasila, di mana sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini lahir dari semangat para pendidik bangsa yang menginginkan Indonesia menjadi negara yang demokratis, di mana rakyat memiliki peran dalam menentukan arah kehidupan berbangsa dan bernegara. Kata kerakyatan menunjukkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Artinya, rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam berbagai pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih. Sementara itu, hikmat kebijaksanaan berarti bahwa setiap keputusan tidak diambil secara tergesa-gesa atau berdasarkan emosi, tetapi melalui pertimbangan yang matang, akal sehat, serta tanggung jawab moral. Selanjutnya, sila keempat juga menekankan pentingnya permusyawaratan musyawarah merupakan proses berdiskusi bersama untuk mencari solusi yang terbaik yang dapat diterima oleh semua pihak. Oleh karena itu, sila keempat mengajarkan kita untuk menghargai pendapat orang lain, menganut amankan kepentingan bersama, dan menyelesaikan perbedaan melalui dialog. Demikianlah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai demokrasi Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Riani Handayani. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila, khususnya pada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Demokrasi Pancasila menekankan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Namun, setiap keputusan harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, kebijaksanaan, dan mengutamakan kepentingan bersama. Selanjutnya, salah satu ciri utama demokrasi Pancasila adalah musyawarah mufakat. Musyawarah yang berarti membahas suatu persoalan bersama-sama untuk mencari solusi terbaik, sedangkan mufakat berarti kesepakatan yang diterima oleh semua pihak. Melalui musyawarah, setiap orang diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya dengan tetap menghargai pendapat orang lain. Dengan demikian, keputusan yang diambil tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Selain itu, demokrasi Pancasila juga mengandung nilai hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan berarti setiap keputusan harus didasarkan pada akal sehat, moral, dan tanggung jawab. Dalam menyampaikan pendapat maupun mengambil keputusan, kita harus berpikir secara matang serta mempertimbangkan dampaknya bagi banyak orang. Kemudian, demokrasi Pancasila memiliki perbedaan dengan demokrasi liberal, di mana demokrasi liberal lebih menekankan pada kebebasan individu dan suara mayoritas, sedangkan demokrasi Pancasila mengutamakan keseimbangan antar hak dan kewajiban serta mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat. Oleh karena itu, kepentingan bersama ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Sebagai kutipan, demokrasi Pancasila menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Demikian penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dan tanggung jawab di kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Rival. Pada akhir video ini saya akan menjelaskan tentang penerapan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan kampus. Nah, sebagai mahasiswa, kita dapat menerapkan nilai demokrasi dengan aktif berpartisipasi dalam kegiatan organisasi, diskusi, maupun pemilihan pengurus organisasi kemahasiswaan. Ketika mengikuti rapat atau diskusi, kita perlu menghargai pendapat orang lain, meskipun berbeda dengan pendapat kita. Nah, sikap ini menunjukkan adanya etika politik dan semangat musyawarah.
Kemudian selain itu, hasil keputusan bersama juga perlu dihormati. Walaupun keputusan tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan keinginan pribadi kita, kita tetap harus mendukungnya selama keputusan tersebut diambil dengan cara yang benar. Nah, kemudian di era digital saat ini, demokrasi juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah penyebaran hoaks atau berita palsu. Nah, oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa harus bijak dalam menggunakan media sosial dan memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya kepada orang lain. Kemudian melalui sikap aktif, bertanggung jawab, kemudian menghargai pendapat dan serta bijak dalam menggunakan media sosial atau menggunakan informasi, kita telah menerapkan nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.